Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ini. Perkenalkan, nama saya Pak Fran Apriliadi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa soal-soal berkaitan dengan teks deskripsi dan teks cerita fantasi. Langsung saja kita masuk ke bagian teks deskripsi. Soal pertama, Car Free Day atau hari tanpa kendaraan di kawasan Dago tampak ramai dan meriah. Car Free Day dimeriahkan oleh aksi beberapa orang dalam sebuah pergelaran musik. Selain pergelaran musik, ada pula pergelaran tari. Ada 4 anak perempuan mengenakan baju berwarna kuning, sampingnya batik, dan mahkota di kepalanya. Keempat anak itu menari diiringi lagu khas Jawa Barat. Selain itu, banyak pengunjung yang memanfaatkan Car Free Day sebagai tempat berolahraga seperti senam dan zumba. Pertanyaannya, informasi yang sesuai dengan teks deskripsi tersebut adalah A. Pergelaran musik yang digelar di Car Free Day Dago bergenre dangdut hingga rock. B. Car Free Day di Bandung diselenggarakan di berbagai titik, salah satunya di Dago. C. Car Free Day di Dago dimeriahkan oleh pergelaran tari yang diiringi lagu-lagu khas Jawa Barat. Atau D. Bandung merupakan salah satu tempat favorit warga sehingga selalu ramai. Nah, untuk soal nomor 1 ini, yang ditanyakan adalah informasi yang sesuai. Informasi yang sesuai. Jika yang ditanyakan informasi yang sesuai, berarti kalian itu diminta untuk mencari ataupun mengidentifikasi informasi yang benar dan tepat yang terdapat di dalam teks bacaan. Nah, dari keempat jawaban ini, manakah bagian yang mengindikasikan informasi yang sesuai? Jadi jawabannya adalah C. Kenapa C? Mari kita identifikasi option A. Pada option A, dikatakan bahwa pergelaran musik yang digelar di Car Free Day Dago bergenre dangdut hingga rock. Di sini ada kata rock, ya. Nah, apakah ada musik rock pada bacaan di atas? Tidak ada, ya. Pada bacaan ini hanya menyebutkan lagu-lagu khas Jawa Barat untuk pergelaran musiknya. Jadi option A ini kurang tepat. Bagaimana dengan option B? Option B mengatakan bahwa Car Free Day di Bandung diselenggarakan di berbagai titik, salah satunya di Dago. Nah, di sini kita garis bawahi di berbagai titik. Apakah di Car Free Day itu dilaksanakan di banyak tempat? Tidak, ya. Pada bacaan ini Car Free Day itu dilaksanakan di kawasan Dago saja. Jadi jika di sini tertulis di kawasan Dago, maka mengindikasikan bahwa Car Free Day itu dilaksanakan hanya di satu tempat. Sementara di option jawaban B disebutkan bahwa Car Free Day itu diselenggarakan di berbagai titik, yang mengartikan bahwa Car Free Day itu dilaksanakan lebih dari satu tempat. Jadi option B ini juga kurang tepat karena option jawaban dan teks ini tidak sesuai. Kemudian bagaimana dengan option D? Option D ini mengatakan bahwa Bandung merupakan salah satu tempat favorit warga sehingga selalu ramai. Nah, di sini ada kata Bandung yang merupakan salah satu tempat favorit. Apakah pada teks bacaan ada kata-kata yang mengindikasikan kota Bandung? Tidak, ya. Di teks bacaan dia hanya mengindikasikan kawasan Dago saja. Jadi option D ini kurang sesuai. Kecuali kalau di sini kata Bandungnya diganti kata Dago, maka baru relevan. Jadi satu-satunya option jawaban yang sesuai adalah C. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini teksnya hampir sama dan option jawabannya juga sama. Yang membedakan hanyalah pertanyaannya saja. Apa yang dibahas dalam teks deskripsi tersebut? Kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Nah, untuk soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah apa yang dibahas, ya. Jadi yang ditanyakan adalah apa yang dibahas. Jika yang ditanyakan apa yang dibahas, berarti kalian itu diminta untuk menentukan kesimpulan secara garis besar.
Maka untuk menentukan kesimpulan itu, maka kalian itu harus berpikir secara out of the box untuk menentukan sebuah kesimpulan. Dan biasanya kesimpulan itu tidak tertera ataupun tidak terdapat ataupun tidak tertulis secara langsung di dalam sebuah teks. Maka pesannya itu disampaikan secara tersirat ya. Nah, satu-satunya opsi jawaban yang mengarah kepada pesan yang disampaikan secara tersirat bagian yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Ya, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah D. Dago merupakan salah satu tempat favorit warga sehingga selalu ramai. Jadi yang paling tepat adalah D ya. Kemudian untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kalian diminta untuk menentukan struktur dari teks deskripsi, tapi jangan sekali-kali mengabaikan kata yang tidak termasuk. Kalau ada kata yang tidak termasuk, berarti soal tersebut meminta kalian untuk mencari struktur yang tidak termasuk, gitu ya. Berarti yang bukan termasuk ke dalam struktur teks deskripsi. Nah, dari keempat opsi jawaban ini, manakah yang tidak termasuk struktur teks deskripsi? Ya, jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah deskripsi sugesti. Nah, ini merupakan penjelasannya. Jadi struktur teks deskripsi itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada identifikasi yang berisi pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum dan biasanya ditandai dengan penggunaan kata penanda istilah. Kemudian yang kedua ada bagian deskripsi. Nah, ini merupakan bagian yang isinya itu merupakan penjabaran ataupun pemaparan ataupun penggambaran suatu objek yang dideskripsikan secara lebih detail, secara lebih rinci dan jelas. Kemudian juga ada bagian penutup. Nah, ini biasanya berisi sebuah kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Sementara deskripsi sugesti ini bukan merupakan bagian dari struktur teks deskripsi, tetapi merupakan bagian dari jenis-jenis teks deskripsi. Jadi jenis-jenis teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama ada deskripsi sugesti, yang kedua ada teks deskripsi spesial, dan yang ketiga ada teks deskripsi objektif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini meminta kalian untuk mengidentifikasi struktur teks deskripsi yang mengindikasikan ataupun yang yang di dalamnya itu menyebutkan deskripsi bagian yang sifatnya masih umum. Nah, dari keempat jawaban ini, manakah yang yang mengindikasikan struktur teks deskripsi yang sifatnya masih umum? Ya, soal nomor 4 ini jawabannya adalah C, ya. Nah, deskripsi bagian umum itu menunjukkan penjelasan yang sifatnya umum. Nah, umum di sini diartikan sebagai sesuatu yang belum dijelaskan secara lebih lengkap atau secara lebih rinci. Selain itu, untuk teks deskripsi bagian umum ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata penanda definisi. Nah, di manakah letak kata penanda definisi untuk opsi jawaban C ini? Nah, kata penanda definisinya itu adalah di sini, kata merupakan. Contoh lain penggunaan kata definisi itu seperti adalah, iyalah, dan lain sebagainya. Mari kita identifikasi opsi A. Kenapa opsi A ini salah? Karena opsi A ini mengindikasikan suatu informasi yang sifatnya detail dari Masjid Istiqlal. Di mana letak detailnya? Letak detailnya telah dimulai pada bagian awal kalimat, di mana pada bagian ini Masjid Istiqlal itu dijabarkan telah memiliki menara atau minaret yang tingginya itu sekitar 66,66 meter. Kemudian dijelaskan juga diameter menaranya itu sekitar 5 meter. Kemudian ada penjabaran lain, misalkan bangunan itu bentuknya meruncing ke atas. Kemudian bagian atas menara itu ada pengeras suaranya.
Nah, informasi yang pada option A ini mengindikasikan suatu deskripsi yang sifatnya telah lebih luas atau lebih rinci. Jadi option A ini salah. Kemudian bagaimana dengan option B? Option B ini juga salah. Kenapa salah? Karena pada option B ini juga menjelaskan informasi yang sifatnya telah detail. Mulai dari penjabaran kubah dari Masjid Istiqlal yang besarnya itu sekitar 45 meter diameternya. Kemudian kubahnya itu berbentuk kerangka dan yang terbuat dari kerangka baja stainless steel, kan? Kemudian kubahnya itu memiliki berat sekitar 86 ton. Informasi ini juga sifatnya sudah detail. Kemudian bagaimana dengan option D? Option D juga salah. Sama seperti option A dan option B, option D ini juga menyebutkan informasi yang sifatnya detail dari Masjid Istiqlal yang memiliki beduk raksasa. Jadi yang dideskripsikan ini adalah beduk raksasanya. Di mana beduknya ini terbuat dari kayu meranti, kemudian diameter beduk ini sekitar 2 meter, kemudian diameter belakangnya itu 1,71 meter, kemudian panjangnya ada 3 meter, kemudian beratnya itu sekitar 2,3 ton. Jadi informasi ini sifatnya telah detail ya. Berbeda dengan option C, di mana option C ini hanya menjelaskan Masjid Istiqlal sebagai masjid kebanggaan bangsa Indonesia. Dan letaknya itu terletak di kota Jakarta. Hanya sebatas itu saja. Tidak ada informasi yang menjelaskan secara spesifik dari Masjid Istiqlal. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 4 ini. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini kalian diminta untuk menyusun informasi-informasi yang sifatnya masih acak ini menjadi suatu teks yang sifatnya runtut. Nah, kira-kira untuk soal nomor 5 ini, apakah jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Nah, ini merupakan contoh penyusunan teks deskripsi yang runtut. Karena di sini seluruh option jawaban ditandai dengan angka nomor 2, otomatis option nomor 2 ini merupakan bagian identifikasi atau bagian pembuka teks deskripsi. Dan cirinya tadi seperti saya katakan ada kata penanda definisi, yaitu kata merupakan ini. Jadi ini merupakan bagian awal teks deskripsi dan yang kedua ini paragraf kedua merupakan deskripsi bagiannya. Di mana pada bagian identifikasi ini mengarah kepada definisi dari Danau Limboto. Di mana Danau Limboto ini merupakan danau besar sebagai muara dari sungai-sungai yang ada di Gorontalo. Kemudian pada paragraf kedua ini merupakan penjabaran secara spesifik dari Danau Limboto tadi. Di mana danau ini dipenuhi tumbuhan-tumbuhan air seperti eceng gondok, kemudian ada juga bunga teratai. Selain itu juga Danau Limboto ini digunakan sebagai spot yang bagus untuk menikmati matahari terbenam. Kemudian juga banyak wisatawan yang memanfaatkan Danau Limboto ini sebagai tempat untuk berfoto, kemudian menikmati sunset, kemudian mencicipi makanan khas yang dijajakan di sekitar danau tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi ada urutan yang sifatnya runtut untuk menyusun teks deskripsi ini. Dan tanpa juga melupakan struktur-struktur teks deskripsi tadi. Jadi opsi yang paling tepat adalah A ya. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini kalian diminta untuk menentukan definisi dari teks deskripsi. Kira-kira definisi yang tepat untuk teks deskripsi ini terdapat pada opsi jawaban yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Ya, soal nomor 6 ini jawaban yang paling tepat adalah B. Di mana teks deskripsi itu ciri-cirinya ada kata-kata ataupun ada bagian yang sifatnya menggambarkan objek, baik itu benda atau tempat atau peristiwa secara jelas dan detail. Sementara opsi yang lain, kalau opsi A ini merupakan definisi dari teks narasi yang sifatnya itu menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa dengan ditandai urutan waktu ya. Ciri-cirinya itu ada penanda urutan waktu. Kemudian, jadi opsi A ini salah ya.
Kemudian option C. Option C ini merupakan definisi dari teks eksposisi yang penandanya itu ditandai dengan penggunaan kalimat-kalimat yang berupa gagasan atau pendapatan atau pendapat penulis, yang disertai dengan fakta dan alasan-alasan yang sifatnya logis. Jadi option C ini kurang tepat. Kemudian option D ini juga kurang tepat karena option D ini merupakan definisi dari teks cerita fantasi. Ciri-cirinya ada penanda seperti ceritanya itu bersifat khayalan atau tidak nyata. Jadi seperti itu. Jadi jawaban nomor 6 ini adalah B. Bravo. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini kalian diminta untuk menentukan struktur teks deskripsi. Tapi jangan lupa juga kalian harus memperhatikan di sini ada kata kecuali. Berarti yang bukan termasuk struktur teks deskripsi. Satu-satunya opsi jawaban yang tidak termasuk ke dalam struktur teks deskripsi adalah C. Jadi C ini bukan merupakan struktur teks deskripsi. Jadi kan struktur teks deskripsi itu ada 3 tadi, yaitu ada identifikasi, ada bagian deskripsi, dan ada bagian penutup. Nah, sementara option C ini merupakan struktur dari teks argumentasi. Lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini kalian diminta untuk menentukan jenis-jenis teks deskripsi. Nah, ini pernah saya ulas tadi di soal nomor berapa tadi ya? Ya, pernah saya katakan tadi di soal nomor 3 kalau tidak salah. Nah, jadi kira-kira untuk soal nomor 8 ini, manakah jenis teks deskripsi yang paling tepat? Ya, untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah A. Jadi jenis-jenis teks deskripsi itu terdiri dari 3, yaitu teks deskripsi spesial, kemudian yang kedua ada teks deskripsi objektif, dan yang ketiga ada teks deskripsi subjektif. Kalau teks deskripsi spesial, ciri-cirinya itu dia mendeskripsikan sesuatu yang terdapat di dalam suatu ruang atau tempat. Entah itu benda-benda yang ada di dalam rumah, di dalam kantor, atau di dalam sekolah. Kemudian teks deskripsi objektif. Ciri-cirinya itu dia menggambarkan ataupun menjelaskan sesuatu objek atau suatu bentuk atau suatu hal lengkap dengan ciri-ciri ataupun karakteristiknya secara detail dan secara jelas juga. Kemudian yang ketiga ada teks deskripsi subjektif. Nah, di sini ada kata subjektif, berarti ada pendapat pribadi seorang penulis. Misalkan ada bagian atau kalimat yang mengindikasikan menurut saya mengatakan, saya berpendapat. Hal-hal itu mengindikasikan suatu pendapat pribadi di dalam sebuah teks. Nah, jika ada kata-kata penanda seperti itu, maka dapat dipastikan teks deskripsi itu dikelompokkan ke dalam teks deskripsi subjektif. Sementara option B, option C, dan option D ini bukan merupakan jenis-jenis teks deskripsi. Selanjutnya soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini kalian diminta untuk mengidentifikasi teks bacaan dan menentukan teks ini termasuk ke dalam jenis teks deskripsi yang mana. Apakah A, B, C, atau D? Jelas untuk option D ini salah ya, karena deskripsi praktis ini bukan termasuk ke dalam struktur atau tidak termasuk ke dalam jenis teks deskripsi, maaf. Jadi opsi jawabannya tinggal A, B, atau C. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat terletak pada opsi yang mana? Ya, jadi untuk nomor 9 ini teks termasuk ke dalam jenis teks deskripsi subjektif ya. Mari kita identifikasi. Teks deskripsi subjektif tadi seperti saya katakan adalah teks yang menjelaskan suatu hal berdasarkan pandangan atau perasaan si penulis itu sendiri. Segala hal yang dituangkan ke dalam paragraf ini merupakan hasil opini ataupun pendapat si penulis. Nah, jika kita
kaitkan dengan teks bacaan ini, dan kalian perhatikan coba di bagian awal kalimat. Pada awal kalimat ini ada bagian yang mengatakan bahwa banyak yang mengatakan bahwa tempat futsal yang baru dibuka itu adalah tempat futsal yang bagus. Pada bagian mengatakan bahwa, ini kan mengindikasikan suatu pendapat menurut orang lain, bahwa tempat futsal itu ataupun tempat futsal yang baru dibuka itu adalah tempat yang bagus untuk digunakan untuk bermain futsal bersama teman-teman. Kemudian pada akhir kalimat, pada akhir kalimat ada bagian yang mengindikasikan kami pun akhirnya memutuskan untuk tidak bermain di tempat futsal itu lagi. Nah, ini kan merupakan kalimat yang mengindikasikan pendapat pribadi seseorang bahwa mereka merasa kecewa ketika menggunakan ataupun bermain futsal di tempat tersebut. Nah, jika ada unsur-unsur yang mengarah pada pendapat pribadi seseorang, maka teks deskripsi itu dapat diarahkan kepada bagian jenis teks deskripsi subjektif. Bisa dipahami ya sampai di sini? Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ini hampir sama seperti nomor 9 tadi. Kalian diminta untuk mengidentifikasi bacaan dan menentukan bacaan ini termasuk ke dalam jenis teks deskripsi yang mana. Dan seperti yang nomor 9, opsi D ini juga kurang tepat ya, karena bukan merupakan jenis teks deskripsi. Kira-kira jawaban yang paling tepat, teks bacaan ini termasuk ke dalam jenis teks deskripsi yang mana? Apakah subjektif, spesial, atau objektif? Ya, jadi soal nomor 10 ini jawabannya adalah spesial ya. Nah, yang didefinisikan di sini adalah sebuah kamar. Nah, tapi kita harus mengerti dulu definisi dari deskripsi spesial itu apa. Jadi teks deskripsi spesial adalah teks yang dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Nah, artinya teks itu menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, atau bahkan bawah sekalipun. Termasuk juga untuk keadaan ruangannya, apakah ruangannya gelap, pengap, debu, atau bersih, atau kotor, dan lain sebagainya. Nah, pada teks bacaan ini yang dideskripsikan adalah sebuah kamar ya, dimana di dalam kamar itu ada barang-barang, atau ada keadaan, atau ada hal-hal yang sifatnya akan dideskripsikan. Misalkan pada awal kalimat ini telah dimulai dideskripsikan tentang ruangannya. Ukurannya itu sekitar 7 x 8 meter. Kemudian walaupun ukurannya 7 x 8 meter, namun sangat nyaman untuk ditempati. Kemudian dideskripsikan lagi pada bagian dindingnya kamar tadi, warnanya kuning dengan ada beberapa stiker di tembok yang bertema kartun. Kemudian juga di sisi kamar tadi dideskripsikan terdapat TV 32 inci, ada juga PlayStation, ada juga DVD player, pengeras suara, yang membuat kamar itu terlihat sangat manis. Seperti itu kan. Nah, kemudian ada bagian lain bahwa di dalam kamar itu juga ada komik, ada novel, ada buku pelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian juga pada sudut yang lain ada juga AC, dan lain seterusnya. Nah, segala sesuatu yang terdapat dalam kamar itu dijelaskan. Maka jika ada sesuatu ruangan yang dijelaskan, termasuk juga barang-barang yang ada di dalamnya, maka teks deskripsi itu dapat dikatakan sebagai teks deskripsi spesial. Ingat saja ya, kalau teks deskripsi subjektif itu kata kuncinya ada pendapat pribadi seseorang. Kalau teks deskripsi spesial itu dia lebih mengarah kepada suatu ruangan yang mendeskripsikan bagian-bagian apa saja yang ada di dalam ruangan itu. Kemudian teks deskripsi objektif itu menggambarkan suatu objek apa adanya. Bisa dipahami ya sampai di sini? Ya. Selanjutnya kita beralih ke soal-soal teks cerita fantasi. Langsung saja ke soal nomor pertama. Soal nomor pertama ini kalian diminta untuk
untuk mengidentifikasi teks bacaan dan menentukan watak tokoh dari tokoh kerbau tersebut. Nah, tapi sebelumnya kita perlu ketahui dahulu bahwa watak itu merupakan sifat batin yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki oleh seorang manusia atau tokoh di dalam sebuah cerita. Dan biasanya watak itu contohnya adalah pemarah, wataknya pemaaf, penolong, berkhianat, jahat, dan lain seterusnya. Nah, untuk opsi A, B, C, dan D ini, manakah opsi yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 1? Ya, jawabannya adalah B ya, setia kawan. Di mana bagian yang mengindikasikan bahwa tokoh kerbau ini setia kawan? Nah, coba kita lihat. Pada awal kalimat telah disebutkan bahwa aku harus menyelamatkan gajah. Kemudian kerbau itu terus berpikir bagaimana cara ia menyelamatkan gajah yang telah ditangkap raja raksasa. Nah, kerbau ini kan sebenarnya tahu bahwa dia itu memiliki tubuh yang sangat kecil ketimbang raja raksasa. Tetapi karena rasa pertemanannya yang kuat dengan seekor gajah, maka kerbau itu tadi berusaha untuk tetap menyelamatkan gajah tadi tanpa memperdulikan ukuran ataupun bentuk tubuh dari raja raksasa tadi. Jadi seperti itu ya untuk menjawab soal nomor 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kalian diminta untuk menentukan ciri-ciri umum dari teks cerita fantasi. Tapi jangan lupa juga pada bagian pertanyaannya ini ada bagian yang mengatakan bahwa yang tidak termasuk. Berarti kalian diminta untuk mencari yang bukan termasuk ke dalam ciri teks cerita fantasi. Kira-kira dari opsi A, B, C, dan D ini manakah yang tidak termasuk ciri teks cerita fantasi? Ya, jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah A ya. Kenapa A? Karena opsi B, C, dan D ini merupakan ciri-ciri teks cerita fantasi. Jadi ciri-ciri teks cerita fantasi itu suatu teks yang berisikan keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Dan sifat ceritanya itu imajinasi. Dan biasanya ceritanya itu disampaikan dengan latar lintas ruang dan waktu. Contohnya itu misalnya ceritanya itu tentang seorang yang bisa ataupun yang bisa kembali ke masa lalu atau bisa mengunjungi masa depan. Itu kan merupakan sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Nah, di dalam sebuah cerita fantasi, maka sesuatu yang mustahil itu dibalikan menjadi sesuatu yang mustahil. Maksud saya, jadi sesuatu yang tidak mustahil itu di dalam cerita fantasi dijadikan sesuatu yang bisa terjadi. Jadi seperti itu ya. Nah, sementara opsi A ini merupakan jawaban yang benar. Kenapa? Di sini ada bagian yang mengindikasikan bersifat nyata. Nah, kalau nyata, ini lebih mengarah kepada ciri-ciri teks deskripsi, teks eksposisi, teks eksplanasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Berikutnya, ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kalian diminta untuk menentukan bagian tema, watak, tokoh, alur, latar, dan amanat ini termasuk ke dalam bagian yang apa? Apakah ciri-ciri teks, unsur-unsur teks, kriteria teks, atau tujuan teks cerita fantasi? Ya, soal nomor 3 ini jawabannya adalah B ya, unsur-unsur teks cerita fantasi. Nah, jadi di dalam teks cerita fantasi itu terdapat 2 unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik. Ya, ingat saja di sini ada kata in. In itu berarti di dalam. Nah, yang terdiri dari tema, kemudian alur. Alur itu ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu merupakan orangnya, sedangkan penokohan itu merupakan karakternya atau perilakunya. Kemudian ada latar. Latar itu misalnya latar tempat, latar waktu,
dan latar suasana. Latar tempat itu contohnya seperti di kamar, di sekolah, di Surabaya, dan seterusnya. Kalau waktu itu contohnya misalkan pada waktu pagi, pada waktu senja, pada waktu malam, dan seterusnya. Sedangkan suasana ini merupakan suasana yang tercipta di dalam cerita itu. Misalkan suasana bahagia, suasana sedih, suasana murung, dan seterusnya. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan posisi pengarang di dalam sebuah cerita. Misalkan di dalam sebuah cerita itu banyak memunculkan penggunaan kata aku. Berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian ada amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan ke pengarang kepada pembaca sebuah cerita. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Nah, di sini ingat saja kata X, berarti di luar ya. Nah, unsur ekstrinsik itu dalam sebuah teks cerita fantasi terdiri dari 3. Yang pertama ada bahasa. Apakah bahasa yang digunakan itu bahasa yang sederhana, bahasa yang baku, atau ada juga penggunaan bahasa daerahnya. Kemudian ada latar belakang pengarang. Misalkan seperti ini. Jika penulisnya itu backgroundnya itu adalah background pendidikan, maka cerita-cerita yang akan dibuatnya mengarah kepada dunia pendidikan juga. Misalkan penulisnya itu memiliki latar belakang seorang di dunia kesehatan, maka cerita-cerita yang dibuatnya juga akan mengarah ke dunia kesehatan. Kemudian ada nilai-nilai. Nilai-nilai itu misalkan contohnya nilai sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan, dan seterusnya. Jadi diingat-ingat ya, unsur-unsur teks cerita fantasi itu ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini kalian diminta untuk mengidentifikasi dan untuk membuat sebuah cerita yang baru berdasarkan ilustrasi yang ada. Kira-kira soal nomor 4 ini manakah jawaban yang paling tepat berdasarkan ilustrasi cerita tersebut? Ya, jawabannya adalah C ya. Mari kita identifikasi option A. Kenapa option A ini salah? Coba kalian perhatikan pada bagian tikus dengan susah payah berusaha masuk ke dalam keranjang. Apakah pada bagian ini sesuai dengan ilustrasi yang ada? Tidak ya. Pada bagian ilustrasi tidak disebutkan bahwa tikus itu masuk dengan susah payah. Justru dia masuk ke dalam keranjang itu dengan sangat mudah. Jadi option A ini kurang tepat karena tidak sesuai. Kemudian bagaimana dengan option B? Option B ini juga salah. Letak kesalahannya di mana? Coba kalian perhatikan pada bagian ia meminta tolong kepada musang yang sedang lewat. Apakah tikus ini meminta tolong kepada musang? Tidak ya. Justru tikus itu hanya mengerang-erang ya. Nah, di sini mengerang-erang minta tolong, dan kebetulan saja musang itu lewat di depan tikus tadi. Jadi tikus itu tidak meminta musang secara langsung. Kemudian bagaimana dengan option D? Option D ini juga salah. Di mana letak kesalahannya? Nah, coba kalian perhatikan. Pada bagian ia merasa iba melihat kejadian itu. Kemudian musang menolong tikus yang sedang malang itu. Nah, apakah sesuai dengan ilustrasi? Tidak ya. Si musang ini tidak merasa iba melihat tikus yang kejepitan tadi. Dan musang ini juga tidak menolongnya, tetapi musang ini hanya memberikan saran kepada tikus agar dia bisa keluar dengan cara mengempeskan badannya. Ini ya, mengempeskan badannya. Jadi option D ini tidak sesuai. Satu-satunya option yang sesuai adalah C. Jadi seperti itu untuk menjawab soal nomor 4 ini. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini kalian diminta untuk mengidentifikasi bacaan ini termasuk ke dalam struktur, ke dalam unsur ekstrinsik cerita fantasi yang mana? Apakah latar, apakah tokoh, tema, atau gaya bahasa? Nah, di sini pertanyaannya sudah mengarah kepada unsur ekstrinsik cerita. Maka abaikan saja bacaannya, langsung saja fokus ke pertanyaannya dan opsi jawabannya.
satu-satunya jawaban yang mengarah kepada unsur ekstrinsik terletak pada bagian yang mana? Ya, satu-satunya jawaban terletak pada option D ya. Nah, saya ulangi kembali bahwa unsur ekstrinsik cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama ada bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai. Nah, di sini ada penggunaan bahasanya. Sementara latar, tokoh, dan tema ini merupakan unsur intrinsik sebuah cerita fantasi. Berikutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 ini kalian diminta untuk mengidentifikasi, bukan mengidentifikasi ya sebenarnya, untuk menjelaskan pengertian dari amanat. Nah, ini definisi amanat itu seperti apa? Nah, kira-kira definisi amanat itu terletak pada bagian yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Ya, yang D ya, tepat sekali. Jadi amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam sebuah cerita kepada pembaca. Gampang sekali ya untuk soal nomor 6 ini. Berikutnya ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini kalian diminta untuk menentukan struktur teks cerita fantasi yang tepat. Baik itu dari strukturnya apa saja dan urutannya. Kira-kira jawaban yang paling tepat terletak pada option yang mana? Ya, yang D ya. Kenapa option D yang benar? Coba perhatikan. Jadi struktur teks cerita fantasi itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang keempat ada koda. Orientasi itu merupakan pengenalan tokoh, baik itu sifatnya, nama tokoh, kemudian latar tempat kejadiannya itu bermula, dan lain sebagainya. Yang sifatnya itu masih sifatnya umum, belum dijelaskan secara global atau secara detail. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi itu merupakan munculnya suatu konflik atau permasalahan di dalam sebuah cerita. Kemudian ada resolusi. Nah, resolusi itu merupakan penyelesaian masalah ya. Jadi masalah yang muncul pada komplikasi tadi mulai mereda dan mulai ditemukan penyelesaian atau solusinya. Sementara yang terakhir ada koda. Koda itu pesan atau kesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, satu-satunya opsi jawaban yang sesuai berdasarkan struktur teks cerita fantasi, baik itu dari strukturnya dan urutannya adalah D ya, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sementara opsi B dan C ini salah. Kenapa salah? Karena di sini ada bagian yang tidak sesuai. Misalkan klimaks ini sebenarnya masuk ke bagian resolusi. Dan secara urutannya juga tidak sesuai ya. Nah, kemudian opsi A ini kenapa salah? Karena identifikasi ini bukan merupakan struktur teks cerita fantasi, akan tetapi bagian dari struktur teks deskripsi. Selanjutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 ini kalian diminta untuk mengidentifikasi dan menentukan dan memilih penulisan bahasa dialog yang benar terdapat pada opsi yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Ya, jadi soal nomor 8 ini jawaban yang paling tepat adalah C ya. Mari kita identifikasi untuk opsi A ini. Kesalahannya terletak di mana? Kesalahan yang pertama itu terletak pada awalnya ya, di mana di sini ada spasi. Seharusnya tidak ada penggunaan spasi. Langsung saja petik 2, kemudian kata atau kalimat pertama. Kemudian di sini yang kedua, seharusnya di sini ada spasi ya, karena kemana itu mengindikasikan suatu tempat. Kemudian yang ketiga di sini di akhir, seharusnya di sini ada penggunaan tanda petik 2. Kemudian jadi opsi A ini salah ya. Kemudian opsi B. Opsi B ini kenapa salah? Karena opsi B ini terdapat 2 kesalahan. Yang pertama pada akhir. Seharusnya tanda seru dulu baru tanda petik 2. Kemudian pada awal kalimat. Di sini seharusnya huruf K-nya ini harusnya besar ya. Jangan huruf kecil.
Kemudian option D. Kenapa option D salah? Yang pertama, pada awal kalimat seharusnya huruf K ini diawali dengan huruf besar. Kemudian huruf S-nya ini harus merupakan huruf kecil. Kemudian di akhirnya ini seharusnya tidak ada penggunaan tanda spasi ya. Jadi langsung saja tanda tanya. Jadi seperti itu. Jadi satu-satunya option jawaban yang paling sesuai adalah C. Berikutnya soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini kalian diminta untuk menentukan kata yang bergaris ataupun yang dicetak tebal ya. Nah, ini termasuk ke dalam unsur kebahasaan teks cerita fantasi yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Ya, jadi soal nomor 9 ini jawaban yang paling tepat adalah C ya, kata ganti orang. Nah, ini merupakan materinya. Jadi kata ganti orang itu ada bermacam-macam. Salah satunya kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya itu penggunaan kata saya, aku. Kemudian ada juga kata ganti orang pertama jamak. Jamak itu lebih dari satu ya. Contohnya itu penggunaan kata kami atau kita. Kemudian ada kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya itu seperti kamu, Anda, dan kau. Yang ketiga ada kata ganti orang kedua jamak. Contohnya itu seperti kalian. Kemudian ada kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya itu seperti dia dan beliau. Dan yang terakhir ada kata ganti orang ketiga jamak. Contohnya itu penggunaan kata mereka. Dan mereka tadi masuk ke bagian sini ya, kata ganti orang ketiga jamak. Selanjutnya soal nomor terakhir. Nah, soal nomor terakhir ini kalian diminta untuk mengidentifikasi dari keempat gambar ini manakah yang termasuk ke dalam teks cerita fantasi. Ya, kira-kira jawaban yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah B ya. Sementara option A, C, dan D bukan merupakan cerita fantasi, tetapi cerita yang berangkat dari kisah nyata atau pengalaman pribadi atau kisah hidup seseorang. Jadi seperti itu. Oke, jadi itulah pembahasan kita terkait soal-soal teks deskripsi dan teks cerita fantasi. Saya rasa cukup pembahasan soal-soal kita pada kali ini. Dan sampai berjumpa pada pertemuan dan video saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.